pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Nah, tentunya semuanya kabar baik dan luar biasa. Sebelum kita ibadah, kita akan datang kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan supaya ibadah kita pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, semua sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami, dan memberi kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk beribadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam ibadah kami sampai selesai nanti. Berkati Tuhan untuk firman yang akan disampaikan, biarlah firman yang akan disampaikan bertumbuh dan berbuah di setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Adik-adik semuanya, kita akan pujikan lagu Hello Hello Hola Hola. Kita tanyakan kabar adik-adik yang ada di rumah. Yuk, siap semuanya. Hello Hello Hola Hola. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar bertumbuh dan berbuah lebat, adik-adik harus siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan pujikan lagu. Adik-adik bangkit berdiri ya. Firman Tuhan, kita ikuti gerakan kita.
Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya? Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Harus siap hatinya, matanya, mulutnya dipusatkan semuanya kepada firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Baik, kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, Tuhan Yesus yang juga tinggal di hati kami mengucap syukur atas pagi hari ini kami dapat bersama-sama kembali mengikuti ibadah anak di rumah kami masing-masing. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami, agar kami duduk dengan tenang, mendengarkan sabda Tuhan, dan menghayatinya sambil kami belajar melakukan firman Tuhan di setiap kehidupan kami hari ke hari. Ya Tuhan Yesus, mohon Roh Kudus menolong kami untuk duduk dengan diam dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Pak Heru punya teman, seorang perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit. Yuk kita kenalan dengan perawat ini ya. Kita panggil ya Mbak Ayu. Namanya Ayu. Mbak Ayu. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Tuh tanya tuh, jawab dong. Luar biasa, syukur kepada Tuhan, gitu jawabnya ya. Halo, apa kabar anak-anak? Syukur kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, Mbak Ayu, emang Mbak Ayu kerja di mana sih? Di sebuah rumah sakit, Pak Heru. Suka nggak jadi seorang perawat? Suka dong. Sukanya apa? Bisa melayani orang. Emang seneng kamu melayani orang? Seneng. Kok seneng kenapa? Karena Tuhan sudah melayani aku terlebih dahulu. Maka aku juga melayani Tuhan. Oh, adik-adik seneng ya? Melayani Tuhan kayak Mbak Ayu. Mbak Ayu sudah berapa lama kamu jadi seorang perawat? Udah lama Pak Heru. Sejak masih kecil aku kepingin jadi perawat. Oh, terus kamu sekolahnya di mana? Rahasia dong. Rahasia sama Pak Heru kok. Rahasia. Aku sekolah di sebuah sekolah perawat. Oh, gitu toh. Ya. Baik. Kalau gitu, sekarang Pak Heru akan cerita. Ya. Kamu dengerin. Oke, siap. Nanti kamu juga akan bantu cerita Pak Heru. Oke, siap. Kamu pasti tahu apa yang Pak Heru akan ceritakan. Oke, siap. Siap ya? Ya, siap. Baik, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Pak Heru mau cerita. Ada seorang perempuan muda. Dia tinggal di mana? Jauh sekali di Italia. Namanya Flo. Nah, Flo ini anak seorang kaya. Kaya sekali, uangnya banyak, tapi Flo tidak sombong. Dia tidak tinggi hati, tapi dia baik hati, dia suka berbagi
uangnya, berkatnya kepada teman-temannya. Nah, maka Flo disukai banyak orang. Oh gitu, aku tahu itu Flo itu siapa. Tunggu dulu. Nah, suatu saat si Flo ini pergi berlibur ke sebuah kota di Jerman. Nah, di situ dia bertemu dengan seorang pendeta yang punya rumah sakit. Nah, di situ ada banyak perawat. Nah, tiap hari Flo diajak ke rumah sakit pendeta itu untuk melihat perawat yang sedang bekerja. Nah, tiap hari Flo itu melihat banyak perawat yang bekerja siang malam tanpa lelah, memperhatikan, menolong, merawat semua pasien dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu sepulangnya dari liburan di Jerman, Flo bilang ke papanya, "Papa, aku mau jadi perawat kayak teman-temanku yang ada di Jerman." Nah, papanya bilang apa? "Apa? Kamu mau jadi perawat? Perawat itu apa? Pekerjaan hina, pekerjaan rendah, pekerjaan kotor. Jangan. Martabat kita itu adalah martabat yang tinggi. Ya, kita dihormati orang. Masa anak papa yang cantik mau jadi perawat, yang hina, yang kotor? Jangan, enggak boleh. Papa enggak boleh kamu jadi perawat." Si Flo sedih, anak-anak. Dia kepingin jadi perawat, tapi papanya tetap enggak boleh. Nah, Flo akhirnya minta, ngotot, bujuk papanya, sampai akhirnya papanya bilang, "Ya sudah, kalau kamu mau jadi perawat, silahkan, tapi besok masa depanmu tanggung sendiri ya." Wah, Flo senang sekali. Akhirnya dia sekolah perawat. Singkat cerita, Flo jadi seorang perawat. Ya, di sebuah rumah sakit di Inggris. Nah, Flo melihat, loh, perawatnya kok banyak laki-lakinya. Nah, Flo ingin berbakti kepada sesama, berbakti kepada Tuhan. Dengan menjadi seorang perawat, Flo harus berjuang untuk menyelamatkan banyak orang yang meninggal karena perang, karena penyakit, atau karena rumah sakitnya kotor. Nah, Flo akhirnya bekerja di situ bertahun-tahun merawat orang sakit dan orang diberkati oleh pelayanan Flo. Aku tahu itu, namanya Florence kan? Kau tahu? Iya, aku pernah belajar tentang dia, seorang perawat namanya Florence. Iya, betul, namanya Florence, panggilannya Flo. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Ya, sama seperti kamu. Jadi berkat bagi banyak orang. Ya, iya, makanya aku tetap ingin jadi perawat, Pak Heru. Baik sekali. Nah, ayo, ada juga loh di Alkitab loh, seorang perempuan yang takut kepada Tuhan. Dan kemudian dia melayani Tuhan. Dia berbakti kepada Tuhan dengan melayani sesamanya. Mau tahu enggak? Mau. Siapa ya? Nah, namanya Lydia. Oh, Lydia. Kayak temanku Lydia. Iya, emang yang punya teman Lydia kamu doang. Pak Edu juga punya. Nah, Lydia ini mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dibaptis oleh Rasul Paulus, ya. Nah, kemudian Lydia ini berbakti kepada Tuhan, kepada sesama. Dia mendoakan para hamba Tuhan, juga mendukung pelayanan hamba Tuhan, mengundang Paulus dan teman-temannya untuk datang ke rumah. Yuk Paulus dan teman-temanmu ke rumahku, yuk kita makan bersama, kita bersekutu bersama sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, orang yang sudah mengenal Tuhan pasti hidupnya ingin berbuat kebaikan. Gitu ayo ya. Nah, maka kamu juga harus berbuat kebaikan. Iya, juga teman-temanku, yuk kita berbuat kebaikan yuk.
Nah, kita juga harus ikut mendoakan. Mungkin ada teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang papanya, mamanya jadi perawat, atau saudaranya jadi perawat kayak kamu yang sekarang sedang berjuang untuk melawan sakit penyakit yang banyak sekali di masyarakat. Kita doakan mereka ya. Siap. Kami juga mau didoakan. Nah, minta tolong adik-adik doakan para perawat ya. Doakan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Pak Heru, Pak Hendra, dan yang lain-lain, semua hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang melayani di seluruh dunia, kita doakan sebab mereka butuh doa-doa kita. Betul teman-teman, doakan mereka yang melayani Tuhan ya. Pak Hendra, Pak Heru, dan yang lain-lain, doakan ya. Hebat. Kamu ajakin teman-teman, motivasi teman-teman untuk terus berdoa, mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, dan berbuat kebaikan seperti Flo, seperti Lydia, seperti kamu Ayu. Iya, mohon juga kami didoakan ya. Kami berjuang untuk menolong orang lain. Siap. Kita juga doakan Flo, doakan kamu juga, dan semua perawat, dan juga papa mama, dan semua saudara yang bekerja di bidang kesehatan. Kita doakan ya. Sip. Sip. Ya. Gitu ceritanya. Ya, ingat anak-anak, tetap berbuat kebaikan, tetap menolong orang, doakan semua orang, papa mama, gereja, bangsa, dan juga masyarakat hamba Tuhan, supaya semuanya terjalin keadaan yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Yuk, ayo kita doa lagi ya. Yuk. Kamu yang berdoa ya. Masa aku? Ya kamu dong. Oke, siap Pak. Anak-anak, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya anak-anak setia berbakti kepada Tuhan, taat pada orang tua, mengasihi teman-teman, dan tetap rajin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.